Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Windy Sofia Novianti. Saya dari program studi Akuntansi Syariah kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi IJMA dalam perbankan dan lembaga keuangan syariah kontemporer. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ushul Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer yang diampu oleh Ibu Fitri Faizah, SEI MH. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum kejadian suatu perkara atau peristiwa yang telah terjadi yang berasal dari kalangan umat Nabi Muhammad terhadap hukum syara suatu perkara pasca wafatnya Rasulullah SAW. Secara singkatnya, seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi manusia terus berkembang seiring berjalannya waktu. Maka untuk itulah ijma ulama diperlukan untuk memecahkan berbagai persoalan ekonomi, menjawab pertanyaan-pertanyaan boleh atau tidaknya berbagai transaksi bisnis modern, halal haramnya suatu bentuk bisnis tertentu, memberikan solusi pemikiran ekonomi, memikirkan akad-akad yang relevan bagi lembaga keuangan syariah, serta memberikan fatwa ekonomi syariah jika diminta oleh masyarakat ekonomi syariah. Nah, jadi ijma ulama di Indonesia dalam hal ekonomi diwujudkan dalam bentuk fatwa-fatwa DSN MUI. DSN MUI adalah sebuah lembaga yang dibentuk dan berada di bawah kekuasaan MUI, yang mana DSN MUI ini sendiri bertugas menangani masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa ada banyak sekali persoalan ekonomi kontemporer yang dibahas oleh ijma ulama. Kan tetapi di sini saya akan memberikan satu contoh yang saat ini sedang ngetren dan banyak sekali dibicarakan oleh orang-orang, yaitu mengenai investasi. Di zaman yang modern ini, banyak masyarakat yang sudah mulai menyadari betapa pentingnya berinvestasi. Definisi investasi sendiri adalah kegiatan menanamkan modal atau dana dalam jangka waktu tertentu dengan harapan dana yang diinvestasikan akan memberikan keuntungan atau imbal hasil di masa depan dari penanaman modal tersebut. Investasi itu bentuknya bermacam-macam. Ada yang berinvestasi melalui emas, investasi dalam bentuk properti, dan ada juga investasi yang saat ini cukup populer di Indonesia, yaitu misalnya investasi melalui saham, deposito, obligasi, dan reksadana. Nah, jadi di sini saya akan membahas salah satu dari jenis investasi yang telah saya sebutkan tadi, yaitu tentang reksadana. Jadi, reksadana adalah sebuah wadah untuk menghimpun dana masyarakat atau investor yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi, yang mana selanjutnya manajer investasi ini akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam instrumen investasi seperti saham, obligasi, deposito, dan instrumen pasar uang lainnya. Investasi di reksadana dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman, membuat investasi reksadana sangat cocok untuk para investor pemula yang relatif tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko dari investasi yang mereka tanam. Selain itu, reksadana adalah investasi yang tidak memerlukan dana yang besar,
sehingga cocok untuk investor pemula dengan modal yang minim. Investasi reksadana umumnya dilakukan di perbankan. Akan tetapi saat ini investasi reksadana bahkan dapat dilakukan secara online melalui platform digital atau aplikasi yang memang secara khusus dibuat untuk investasi, seperti aplikasi Bareksa, Bibit, iPortFund, Bukareksa, dan masih banyak yang lainnya. Reksadana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Di sisi lain, reksadana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material. Apabila kita maju kepada kaidah dasar muamalah yang berbunyi al-aslu fil muamalatil ibahatil illa ayyadullu dalilun ala tahrimiha, yang artinya pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Pada prinsipnya, hukum asal dari akad transaksi muamalah apapun bentuk dan modalnya adalah mubah atau boleh, dengan catatan selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya atau akad tersebut tidak menyelisihi konsep aturan dari dalil-dalil umum yang telah ada. Walaupun hukum asal dari akad transaksi muamalah itu adalah boleh, namun bagi umat Islam, reksadana merupakan hal yang perlu diteliti dan dikaji lebih dalam karena masih mengandung hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya, investasi reksadana pada produk-produk yang diharamkan dalam Islam, seperti minuman keras, judi, pornografi, dan jasa keuangan non-syariah. Di samping itu, mekanisme transaksi antara investor dengan reksadana dan emiten atau pemilik perusahaan harus diklasifikasikan menurut hukum Islam, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi, dan pembagian keuntungannya. Di antara karakteristik praktik reksadana konvensional, yang pertama, pengelolaannya tanpa memperhatikan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, efek yang menjadi portofolio investasi adalah mencakup seluruh efek yang diperbolehkan oleh OJK. Tidak peduli apakah investasinya pada perusahaan yang halal ataupun non-halal. Selama itu menghasilkan keuntungan, ya akan tetap dilakukan. Kemudian yang ketiga, tidak ada mekanisme pembersihan kekayaan non-halal. Proses pembersihan ini maksudnya memilah sumber pendapatannya dari halal dan non-halalnya sebuah perusahaan yang diinvestasikan selama melakukan kegiatan bisnisnya. Kemudian yang keempat, tidak ada dewan pengawas syariah. Dan yang terakhir, perjanjian atau akad masih konvensional dalam artian tidak berdasarkan syariah karena hanya menekankan pada kesepakatan tanpa mementingkan halal ataupun haramnya. Jadi, berdasarkan karakteristik ini maka dapat disimpulkan bahwa hukum reksadana konvensional haram menurut ijma. Sebagai solusinya, maka para ulama menerapkan konsep reksadana syariah sebagaimana disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 20/DSN MUI /4/2001 bahwa reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohib amal dengan pengguna investasi. Dengan demikian, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariat Islam. Adanya reksadana syariah merupakan upaya untuk memberikan jalan bagi umat Islam agar tidak bermuamalah dan memakan harta dengan cara yang batil,
seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Di samping itu, reksadana syariah menyediakan sarana bagi umat Islam untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui investasi yang sesuai dengan syariat Islam. Meski mengacu pada syariat Islam, produk reksadana syariah bukan berarti hanya dikhususkan bagi masyarakat muslim saja. Investor non-muslim pun sangat meminati reksadana ini sebagai alternatif produk investasinya. Bahkan, belakangan ini instrumen reksadana syariah semakin digemari oleh masyarakat investor. Buktinya, semakin tingginya antusiasme masyarakat terhadap produk reksadana syariah ini membuat instrumen mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi IJMA dalam perbankan dan lembaga keuangan syariah kontemporer. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilafan, baik dari segi perkataan ataupun perbuatan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.